Untuk soal ini, kita akan mencari nilai turunan terhadap pi per 3 apabila diketahui fungsi terhadap X. Yaitu jika ada fungsi di sini Y sama dengan U per V, maka di sini turunannya ini bisa kita rumuskan ya. Berarti Y aksen di sini adalah turunan dari U dikalikan dengan V dikurangi U dikalikan V turunan atau turunan dari V dibagi dengan V kuadrat. Nah, kita akan gunakan prinsip ini untuk mencari turunan terlebih dahulu dari fungsi f terhadap X. Nah, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu. Yang pertama, jika ada fungsi f terhadap X ini sama dengan sin dari AX ditambah dengan B, maka turunannya atau f aksennya di sini sama dengan A dikalikan dengan cos dari AX ditambah dengan B. Ini yang pertama. Yang kedua, jika ada nilai fungsi misalkan gx ya, saya ganti saja namanya. Misalkan gx di sini sama dengan cos dari AX ditambah dengan B, maka turunannya di sini kita rumuskan sebagai negatif A dikalikan dengan sin dari AX ditambah dengan B. Nah, kita akan gunakan prinsip ini juga ya. Kita akan gunakan prinsip ini juga untuk menyelesaikan soal yang ada di samping. Oke, saya berikan tanda terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita identifikasi terlebih dahulu saja. Di sini di dalam ini ya, soalnya ya fungsi f terhadap X, nilai U-nya ini adalah sin dari 2x dikurangi dengan 3pi. Sehingga turunannya atau U aksennya di sini berdasarkan prinsip yang tadi ya. Berarti nilainya di sini adalah 2 dikalikan dengan cos dari 2x dikurangi dengan 3pi. Ini yang pertama. Yang kedua berarti V. V di sini berarti cos dari 2x ditambah dengan 3pi. Sehingga nilai V aksennya di sini adalah negatif 2 dikalikan sin dari 2x ditambah dengan 3pi. Nah, ini tinggal kita masukkan saja ya ke dalam rumusnya yang bagian ini. Oke, kita tuliskan ya. Berarti F aksen X ya, kita tuliskan terlebih dahulu. Nah, berarti U aksennya ini adalah 2 dikalikan dengan cos dari 2x dikurangi dengan 3pi dikalikan dengan V. V-nya ini ya, cos ya. Cos dari 2x ditambah dengan 3pi kemudian dikurangi dengan U. U-nya yang ini ya, sin ini ya. Sin dari 2x dikurangi 3pi dikalikan dengan V aksen. Berarti yang ini ya, negatif 2 itu ya. Negatif 2 dikalikan dengan sin dari 2x ditambah dengan 3pi. Nah, seperti ini ya. Dibagi dengan V kuadrat. V-nya tadi yang cos ini ya. Berarti di sini bisa kita tuliskan sebagai cos dari 2x ditambah dengan 3pi. Ini tinggal kita kuadratkan saja ya. Nah, seperti ini. Sekarang tinggal kita ganti nilai X ini dengan pi per 3. Nah, untuk mempermudah kita harus tahu ya bahwa nilai pi di sini, pi ini dia setara dengan 180 derajat. Nah, kita ganti saja sekalian supaya lebih mudah. Berarti di sini pi dibagi 3, yaitu 180 dibagi 3 yaitu 60. Berarti di sini nilainya sama saja dengan 60 derajat ya. Berarti tinggal kita ganti dengan 60 derajat. Kita tuliskan terlebih dahulu ya. Berarti ini terhadap 60 derajat. Nah, seperti ini ya. Berarti ini nilainya adalah 2 dikalikan dengan cos 2 kali X. Berarti jadi 120 derajat ya. Dikurangi dengan 3pi. 3 kali ini ya. 3pi-nya tadi kan 180 derajat. Berarti 3 kali 180 derajat. Hasilnya adalah 540 derajat. Nah, sama ya prinsipnya ya. Berarti ini cos dari 120 derajat ditambah dengan 540 derajat. Kemudian dikurangi dengan, ya ini jadi ditambah ya, karena ini negatifnya saya letakkan di depan saja. Berarti ditambah dengan sin dari 120 derajat dikurangi 540 derajat. Kemudian ini dikalikan dengan sin dari 120 derajat ditambah 540 derajat. Seperti ini ya. Kemudian dibagi dengan nilai cosnya. Oke, berarti ini jadi cos dari 120 derajat ditambah dengan 540 derajat. Seperti ini ya. Oke, berarti tinggal kita operasikan biasa. Berarti ini adalah 2 dikalikan dengan cos ini dikurangi ya 120 derajat dikurangi 540 derajat, ini negatif 420 derajat ya, kita tuliskan terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya. Negatif 420 derajat, ini saya betulkan dulu supaya tidak bingung. Nah, seperti ini ya.
Kemudian ini dikalikan dengan cos dari 120 derajat ditambah dengan 540 derajat. Hasilnya adalah 660 derajat. Nah, sama ya, berarti ini ditambah dengan, ini nilainya juga sama, negatif 420 derajat. Ini nilainya juga sama, 660 derajat. Nah, dibagi dengan, ini berarti hasilnya ditambah ya. Cos ini dikuadratkan ya, maaf tadi agak kelupaan. Oke. Ini cos dari 660 derajat, ini dikuadratkan. Nah, seperti ini. Nah, kita harus tahu bahwa di sini kan ada yang nilai negatif. Nilai negatif di sini kita harus tahu bahwa jika ada sin, ini dari negatif alfa, ini nilainya setara dengan negatif sin alfa. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ada cos dari negatif alfa, maka hasilnya di sini adalah cos alfa. Nah, kita harus memperhatikan ini juga. Jadi kita gunakan prinsip ini juga untuk menyelesaikan soalnya. Oke, di sini langsung saja ya. Di sini nilai dari cos dari negatif 420 berarti jadi positif ya. 2 dikalikan dengan cos positif 420. 420 derajat ini kan sama saja bisa kita tuliskan sebagai 360 derajat ditambah dengan 60 derajat. Seperti ini ya. Kemudian dikalikan dengan cos dari 660 derajat ini bisa kita ubah menjadi 360 derajat ditambah dengan 300 derajat. Seperti ini ya. Kemudian ditambah dengan, nah kalau yang bagian ini jadi negatif ya hasilnya ya, karena sin negatif itu jadi negatif sin. Berarti di sini jadi tandanya jadi negatif. Negatif sin 420 derajat. Sama ya. Jadi 360 derajat ditambah dengan 60 derajat dikalikan dengan sin, ini jadi 360 derajat ditambah dengan 330 derajat. 300 derajat ya. 360 ditambah dengan 300 derajat. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini dibagi lagi dengan yang cosnya yang bagian bawah. 660 derajat ini kan bisa kita tuliskan sebagai yang tadi ya, sama kayak yang di atas ya. Berarti ini sebagai cos dari 360 derajat ditambah dengan 300 derajat. Nah, tinggal kita isikan saja nilainya. Karena gini, karena nilai cos dari 360 derajat tambah 60 derajat ini sama saja cos 60 derajat. Artinya di sini 2 kali cos 60 derajat, berarti 2 dikali cos 60 derajat itu nilainya adalah setengah. Ini juga sama. Jadi di sini 360 derajat ditambah 300 berarti sama saja cos 300. Cos 300 ini nilainya adalah setengah. Dikurangi sin dari 360 derajat tambah 60 itu sama saja nilainya dengan sin 60 derajat. Yaitu nilainya adalah setengah akar 3, kemudian ini dikalikan dengan sama saja sin dari 300 derajat, yaitu negatif setengah akar 3, ini dibagi dengan ini ya, ini kuadrat ya bentuknya ya, ini sama aja cos 300 dikuadratkan, yaitu setengah dikuadratkan, yaitu 1/4. Saya letakkan di sini ya, ini berarti tinggal kita eliminasi, tinggal kita coret maksudnya. Nah, di sini berarti setengah ya, ini jadi positif ya nanti ya. Jadi di sini akan kita hasilkan adalah setengah. Ini berarti setengah ditambah ya. Ditambah dengan 1/4 dikalikan dengan akar 3 kali akar 3. 3 ya. 3/4 dibagi dengan 1/4. Nah, kalau kita operasikan sesuai dengan prinsip pecahan akan kita peroleh hasilnya adalah sama dengan ini adalah 5. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa nilai fungsi turunan terhadap pi per 3 adalah 5. Sampai jumpa di soal selanjutnya.